Anggota parlemen Israel Ben Gvir pimpin penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa. Anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben Gvir bersama puluhan ekstremis menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa. Penyerbuan berlangsung dengan perlindungan otoritas Israel untuk hari kedua berturut-turut. Saksi mata lokal mengatakan kepada kantor berita Wafa bahwa puluhan pemukim yang dipimpin Ben Gvir menyerbu situs suci Islam tersebut. Menurut saksi mata, para pemukim Israel melakukan tur provokatif dan melakukan ritual Talmud dalam perayaan Hari Raya Yahudi Sukkot. Serangan terjadi sehari setelah penulis Kanada yang kontroversial dan psikologis klinis Jordan Peterson bergabung lebih dari 1032 pemukim yang menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa ketika tentara Israel mencegah jamaah Palestina masuk. Departemen Wakaf Islam di kota Yerusalem dikutip oleh Arabi 21 mengeluarkan peringatan bahaya yang timbul dari eskalasi pelanggaran oleh otoritas pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa terutama selama periode hari libur Yahudi. Penyerbuan besar-besaran pada hari Rabu ke Masjid Al-Aqsa terjadi pada hari ketiga Sukkot sebagai tanggapan atas seruan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kuil Pemukiman Israel. Liburan Yahudi berlanjut hingga 17 Oktober. Kelompok ekstremis Yahudi bekerja untuk memobilisasi jumlah pemukim terbesar untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa dalam bentuk kelompok besar. Kelompok ekstremis Temple menuntut agar massa yang menyerbu membaca Taurat dengan keras di dalam Al-Aqsa setelah beberapa teks diedarkan kepada mereka. Pada hari libur, kelompok ekstremis Temple mencoba membawa sesajen tanaman ke dalam Masjid Al-Aqsa selama penyerbuan. Selain terus melakukan doa Talmud dan ritual di halaman Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang Yahudi menyebut daerah tersebut sebagai Temple Mount. Pemukim Yahudi mengklaim lokasi itu adalah situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Masjid Al-Aqsa berada selama Perang Arab Israel 1967. Rezim Zionis mencaplok seluruh kota pada tahun 1980 dalam langkah yang tidak pernah diakui masyarakat internasional. Sejauh ini komunitas internasional hanya bisa mengecam Israel atas tindakan diskriminatif terhadap warga Palestina. Azab bagi kekejaman Zionis, terkuak 3 skenario Israel hancurkan Masjid Al-Aqsa. Berbagai sumber Palestina di kota Quds atau Yerusalem pendudukan menguak 3 skenario Israel untuk merusak Masjid Al-Aqsa. Dilansir dari telusur.co.id, tujuan dari skenario ini adalah menggali dan meruntuhkan bertahap dinding dan tembok Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya untuk penghancuran total, ungkap Palestine Aliyom mengutip sumber-sumber Palestina di Baitul Maqdis. Masih menurut sumber ini, 3 skenario ini di mana 2 skenario mencakup penggalian untuk meruntuhkan tembok Masjid Al-Aqsa serta melanjutkan penggalian di bawah masjid dengan tujuan meruntuhkan total tempat suci ini. Berlanjutnya, penggalian ini sejak beberapa tahun lalu membuat tembok Masjid Al-Aqsa rentan dan salah satu contohnya dapat disaksikan di tembok selatan masjid ini sepanjang 30 meter. Skenario ketiga adalah mencegah renovasi dan perbaikan dinding Masjid Al-Aqsa, di mana terkadang insiden ini khususnya terjadi di wilayah selatan dan barat daya Masjid Al-Aqsa. Penyebabnya adalah upaya penjajah untuk memasuki ke dalam Masjid Al-Aqsa dan melaksanakan rencana penggalian di wilayah tersebut. Berbagai sumber Palestina di kota Quds memperingatkan skenario penjajah ini mengancam Masjid Al-Aqsa dan temboknya, di mana bisa runtuh kapan saja. Selain itu, tembok di kota lama Quds juga terancam dan mengalami keruntuhan. Namun seperti diketahui hingga saat ini, sudah berpuluh-puluh tahun Israel belum berhasil juga untuk merebut Masjidil Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam di dunia, yang hingga saat ini meskipun Israel dibantu Amerika masih tetap kewalahan untuk merebutnya dari tangan Palestina. Tarian wanita Yahudi di Masjid Al-Aqsa yang didukung tentara Israel. Para pemimpin Yahudi Israel menunjukkan perbuatan yang tidak pantas
Di komplek Masjid Al-Aqsa, seorang wanita pemukim Yahudi Israel memainkan musik, bernyanyi, dan menari di komplek Masjid Al-Aqsa. Wanita tersebut melakukannya selama serangan sayap kanan Israel terhadap situs suci umat muslim ini. Ini terjadi ketika kelompok yang disebut Gunung Kuil mengumumkan penghargaan 500 shekel atau setara $140 untuk setiap orang Yahudi yang meniup trompet dalam Masjid Al-Aqsa. Bahkan seperti dilansir Middle East Monitor, pasukan pendudukan Israel dan polisi militer memberikan perlindungan bagi para pemukim Yahudi selama serangan itu. Ada 116 pemukim Yahudi Israel yang menyerbu Masjid Al-Aqsa pada Ahad kemarin. Mereka melakukan ritual keagamaan Yahudi di wilayah timur situs suci umat Islam. Sekitar 4.821 pemukim Yahudi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa. Jumlah ini meningkat selama tahun baru Yahudi pada 26-27 September lalu. Tentara Israel menutup Masjid Ibrahimi di kota Hebron, tepi barat untuk jemaah muslim. Penutupan dilakukan saat warga Israel merayakan tahun baru Yahudi. Tentara Israel mencegah azan dari masjid, melarang jemaah muslim, kata Direktur Masjid Ibrahimi Ghazan Al-Rajabi. Al-Rajabi mengatakan selama perayaan tahun baru Yahudi, pemukim Israel diizinkan untuk beribadah di dalam komplek masjid. Masjid Ibrahimi dihormati Muslim dan Yahudi. Komplek Masjid Ibrahimi diyakini sebagai tempat pemakaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Pada 2014 terjadi pembantaian terhadap 29 jemaah Palestina di dalam Masjid Ibrahimi oleh pemukim ekstremis Yahudi, Baruch Goldstein. Sejak peristiwa itu, Israel membagi komplek masjid antara jemaah Muslim dan Yahudi. Israel juga menutup wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza selama 3 hari raya besar Yahudi. Hari raya keagamaan akan berlangsung selama hampir 1 bulan. Warga Palestina tidak akan diizinkan meninggalkan tepi barat atau jalur Gaza selama tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah, yang jatuh pada akhir September. Larangan juga berlaku selama liburan hari raya Yom Kippur dan Sukkot pada Oktober. Selama penutupan, perjalanan hanya akan diizinkan dalam kasus kemanusiaan, medis, dan perjalanan luar biasa, kata militer Israel. Israel secara teratur memberlakukan penutupan tersebut selama liburan hari raya Yahudi. Penutupan dilakukan untuk menghindari meningkatnya ketegangan setelah serangkaian serangan mematikan terhadap warga Israel sejak Maret lalu.